Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast kelompok 3 angkatan 71. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita kedatangan pemateri Kak Ulia Prastika Ransum dan Kak Irna Fitri. Halo Kak. Halo. Pemirsa, pembahasan hari ini bertemakan kesadaran bela negara dengan membedah substansi isi, yaitu nilai-nilai yang dikembangkan, nilai edukatif, nilai praktis, dan nilai teoritis. Tapi sebelum kita melanjutkan membedah substansi isi dari kesadaran bela negara, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Kak Ulia dan Kak Irna. Apa itu kesadaran bela negara? Silakan Kak Ulia dan Kak Irna. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Nurul. Jadi, kesadaran bela negara adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai sama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kakak Nurul. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Itu yang dimaksud dengan kesadaran bela negara. Saya kembalikan ke Kakak Nurul. Terima kasih jawabannya Kak Ulia dan Kak Irna. Selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Kak Ulia. Apa nilai-nilai yang dikembangkan dan nilai edukatif dari kesadaran bela negara menurut Kak Ulia? Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar bela negara yang harus dikembangkan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang terdapat dalam pasal 7 ayat 3. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yang terdiri dari 1. Cinta tanah air dengan tetap menjaga nama baik bangsa dan negara, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, serta selalu menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, seperti selalu berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Salah satu contohnya yaitu rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan, serta selalu mentaati protokol kesehatan di saat pandemi. Hal ini merupakan cerminan dari bela negara, rela berkorban dengan memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa Indonesia. Dan yang kelima itu kemampuan awal bela negara. Nah, dengan selalu berpikir optimis dan positif, melakukan olahraga rutin termasuk wujud implementasi dari kemampuan awal bela negara, dengan menjaga agar badan tetap fit sehingga kita dapat melakukan kegiatan secara maksimal. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang nilai-nilai edukatif. Yang dimaksud dengan nilai edukatif adalah nilai-nilai pendidikan yang di dalamnya mencakup sikap individu dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Adapun nilai edukatif dalam kehidupan pribadi yaitu nilai-nilai yang digunakan untuk kelangsungan hidup pribadi, mempertahankan sesuatu yang benar, dan untuk berinteraksi, sedangkan nilai edukatif dalam kehidupan sosial yaitu merupakan nilai-nilai yang dapat menuntun tiap individu ketika berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai edukatif ini berkaitan dengan kesadaran bela negara, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pengertian antara nilai edukatif dan kesadaran bela negara yang terhubung. Nah, adapun contoh yang bisa saya paparkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat waktu,
Nah, upaya-upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke Ibu Nurul. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Kak Ulia. Selain nilai-nilai yang dikembangkan dan nilai edukatif yang sudah dijelaskan oleh Kak Ulia, ada nilai praktis dan nilai teoritis. Untuk Kak Irna, yang seperti apa itu nilai praktis dan nilai teoritis menurut Kakak? Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Kakak Nurul. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai praktis yang terkandung dalam kesadaran bela negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu nilai praktis. Nilai praktis yaitu perwujudan dari nilai-nilai dasar dan instrumental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran bela negara dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam masyarakat. Kesadaran bela negara saling terhubung dengan nilai praktis karena seperti yang awal saya jelaskan, nilai praktis perwujudan dari nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Adapun contoh yang bisa saya paparkan berhubungan dengan kesadaran bela negara yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Misalnya, atlet yang bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya walaupun mereka merelakan untuk mengorbankan waktunya. Begitupun dengan supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Adapun contoh lain yaitu kemampuan bela negara yang dapat diwujudkan dengan menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Jadi di sini nilai praktis sangat berkaitan dengan kesadaran bela negara. Adapun yang kedua yaitu tentang nilai teoritis. Pengertian dari nilai teoritis yaitu sebuah bentuk dari pemikiran dan juga pola pikir yang dimana kemudian akan mendasarkan sebuah bentuk dari hal yang dimana semuanya akan berasal dari berbagai macam bentuk dan teori yang ada sebagai sebuah bentuk dari landasan untuk melakukan sebuah dan suatu hal. Ya mungkin cuma sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Kakak Nurul. Terima kasih jawabannya Kak Irna. Sebelum saya menutup podcast ini, dari penjelasan pemateri Kak Ulia dan Kak Irna, kita sudah mengetahui apa itu kesadaran bela negara yang pada hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Juga kita sudah mengetahui nilai-nilai yang dikembangkan, nilai edukatif, nilai praktis, dan nilai teoritis dari kesadaran bela negara yang sudah dijelaskan oleh pemateri Kak Ulia dan Kak Irna. Sekali lagi terima kasih banyak Kak. Sampai di sini dulu podcast hari ini. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang mengenakan baik disengaja maupun tidak disengaja dari saya. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat pemateri Kak Ulia dan Kak Irna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.